Puji Tuhan, dimanapun saudara berada, seperti biasa, katakan bersama-sama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya terus berdoa buat saudara, supaya saudara baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu, keluargamu baik-baik, kesehatanmu baik-baik, pekerjaanmu baik-baik, segala sesuatunya baik-baik, sama seperti jiwa saudara juga baik-baik saja. Selama 2 minggu terakhir, selama 2 minggu kemarin kita sudah sama-sama melihat dan belajar bahwa di tengah-tengah dunia yang gelap seperti sekarang ini, betapa pentingnya saudara dan saya mendengar dan terus mendengar Injil atau kabar baik tentang Yesus Kristus dan juga memberitakan kematian Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus sampai Tuhan Yesus datang. Kita juga sudah sama-sama melihat kemarin cerita tentang Eutikus pada hari Minggu. Nah, ini semua berbicara tentang gereja dan apa yang terjadi di dalam gereja pada hari Minggu. Di sana Paulus berbicara atau berkhotbah pada waktu malam sampai fajar menyingsing dan Paulus juga melakukan perjamuan kudus. Dan kita sudah pelajari malam di sini berbicara tentang kegelapan. Malam juga berbicara tentang keadaan dunia yang gelap seperti sekarang ini. Dan fajar menyingsing berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Waktu Yesus datang untuk yang kedua kalinya, Kitab Wahyu menggambarkan Tuhan Yesus sebagai bintang timur yang gilang gemilang. Terjemahannya, the bright morning star, bintang fajar di pagi hari. Dunia semakin lama memang semakin gelap, tetapi saudara dan saya harus mendengar dan terus mendengar Injil atau kabar baik tentang Yesus Kristus, termasuk memberitakan kematian Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus sampai Dia datang. Dunia boleh semakin lama semakin gelap, tetapi anak-anak Tuhan, saudara dan saya tetap bersinar terang. Saudara akan melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan, saudara akan memakan yang baik, saudara akan menikmati sajian yang paling lezat, dan saudara akan hidup. Amin. Kita lihat firman Tuhan dari Mazmur pasal 78 ayat 23 sampai 25. Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat, ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Di sini dikatakan setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Kata roti malaikat di sini terjemahannya adalah the food of the mighty. Jadi Allah memberikan makanan kepada bangsa Israel dengan the food of the mighty. Apa itu the food of the mighty? Tidak lain dan tidak bukan adalah mana dan gandum dari surga. Nah, mana turun ke atas bangsa Israel setiap pagi. Setiap pagi mereka bangun. Alkitab mengatakan dalam Bilangan pasal 11 ayat 9 begini. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, katakan bersama saya malam, maka turunlah juga mana di situ. Amin. Jadi ketika malam datang, embun turun di tempat perkemahan orang Israel, maka turunlah juga mana pada embun itu. Jadi mana tidak jatuh langsung ke tanah, tetapi jatuh di atas embun, fresh, setiap hari dan tidak pernah kotor. Nah, embun di sini berbicara tentang apa? Tentang kebaikan Tuhan. Sesungguhnya semuanya ini tidak lain dan tidak bukan berbicara tentang Yesus Kristus. Ketika dunia ada di dalam kegelapan, Allah memberikan anaknya ke dalam dunia ini. Jadi saudara masih ingat ketika Tuhan Yesus berkata kepada bangsa Israel, nenek moyangmu makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Jadi mereka mati secara fisik. Selanjutnya Tuhan Yesus berkata,
Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Kemudian Tuhan Yesus berkata begini, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Nah, banyak orang yang menerjemahkan atau mengartikan ayat ini sebagai percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi sesungguhnya secara spesifik di sini Tuhan Yesus sedang berbicara tentang makan tubuhnya dan minum darahnya, yaitu tentang perjamuan kudus. Nah, kalau orang mengartikan ayat ini sebagai percaya kepada Yesus, maka orang akan kehilangan arti yang sesungguhnya tentang perjamuan kudus. Saudara tidak diselamatkan atau dilahirkan kembali dengan cara menerima perjamuan kudus. Saudara diselamatkan atau dilahirkan kembali karena saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi setiap kali saudara menerima perjamuan kudus, setiap kali saudara makan tubuhnya, setiap kali saudara minum darahnya, saudara sesungguhnya menerima hidupnya Yesus. Hidup yang berkemenangan, hidup yang sehat, bebas penyakit. Saudara semakin hidup, hidup saudara semakin sehat setiap kali saudara menerimanya. Amin. Nah, hidup yang seperti inilah yang tersedia buat saudara dan saya melalui perjamuan kudus. Jadi pertama kali manusia jatuh di dalam dosa di Taman Eden disebabkan karena makanan. Kalau Adam tidak makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka manusia tetap ada di Taman Eden. Tidak ada penyakit, tetap sehat, awet muda selamanya, tidak kekurangan, dan manusia tetap hidup bergaul akrab dengan Allah. Setelah manusia jatuh dalam dosa, setelah itu manusia menjadi lemah, sakit, menjadi tua, stres, kekurangan, dan lain sebagainya. Semua konsekuensi yang terjadi atas manusia akibat dosa, saudara boleh sebut apa saja konsekuensinya. Semuanya datang dalam kehidupan manusia karena satu tindakan, yaitu makan. Dan saya percaya Allah pulihkan dan kembalikan semuanya juga dengan tindakan yang sama, yaitu makan. Nah, di sini saya bukan sedang berbicara tentang lahir baru. Cara saudara dilahirkan baru, caranya adalah waktu mulut saudara mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan ketika hati saudara percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka saudara diselamatkan, saudara lahir baru. Jadi konsekuensi yang terjadi atas manusia akibat dosa, yaitu kutuk, sakit penyakit, kelemahan, stres, depresi, bahkan kematian, semuanya datang dalam kehidupan manusia karena satu tindakan, yaitu makan. Dan semuanya dapat diatasi, puji Tuhan, juga dengan satu tindakan, yaitu makan. Apa yang dimakan? Makan tubuhnya dan minum darahnya. Kalau saudara pelajari di dalam gereja mula-mula, seperti yang sudah kita lihat kemarin, bahwa mereka memecah-mecahkan roti dari rumah ke rumah setiap hari. Hari ini di rumah si A, hari ini di rumah si B, hari ini di rumah si C, dan seterusnya. Betapa radikalnya mereka. Saudara dan saya berpikir jemaat Bethesda Church sudah radikal, perjamuan kudus setiap kali ibadah. Tetapi kenyataannya jemaat mula-mula mereka lebih radikal lagi, perjamuan kudus setiap hari. Saya juga melakukan hampir setiap hari. Dan saya percaya semakin saudara melakukannya, saudara semakin sehat, semakin kuat, dan semakin diberkati. Amin. Saya percaya Tuhan punya cara atau bahasa tersendiri buat saudara dan saya untuk mengingat Dia. Salah satu caranya adalah melalui perjamuan kudus. Karena Alkitab mengatakan, setiap kali kamu makan roti ini
dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi kembali ke mana? Waktu mana turun dari langit, orang Israel menyebutnya dengan sebutan manhu, yang artinya what is it. Jadi waktu mana turun dari langit, orang Israel berkata, what is it, what is it, what is it, apa ini, apa ini, apa ini. Kemudian Yesus datang dalam perjanjian baru dan berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Mereka tidak tahu apa artinya roti hidup. Tetapi saya mau kasih tahu sama saudara apa yang terjadi sama bangsa Israel selama 40 tahun makan mana. Apa yang terjadi sama mereka? Mereka jadi terbiasa dengan mana. Bilangan pasal 11 ayat yang kelima. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Di sini bangsa Israel komplain dan mereka berkata, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Tidak bayar apa-apa. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Mereka tidak pernah menyadari, mereka lupa kalau dulu mereka adalah budak. Terkadang saudara juga lupa. Waktu Tuhan membawa saudara keluar dari satu keadaan yang buruk di mana saudara sudah terbiasa dengan keadaan itu. Karena saudara sudah ada dalam keadaan itu dalam waktu yang lama. Nah, waktu Tuhan menyelamatkan saudara dan menempatkan saudara dalam suatu keadaan yang baru, malahan saudara komplain. Padahal Tuhan membawa saudara ke dalam suatu keadaan yang lebih baik. Amin. Nah, pada zaman Perang Dunia Kedua di Filipina, di mana di sana terdapat ribuan tahanan perang dan tahanan sipil dari tentara Jepang. Mereka mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dari tentara Jepang. Nah, setelah pasukan Amerika Serikat mendarat di Filipina, ada jenderal yang bernama Jenderal Douglas MacArthur. Sebagai komando pasukan, segera memerintahkan untuk melakukan segala upaya untuk membebaskan tahanan perang dan tahanan sipil yang ada di kamp-kamp atau di gua-gua di wilayah operasinya. Waktu mereka dibebaskan, mereka keluar dari kamp-kamp, mereka keluar dari gua-gua. Setelah beberapa waktu, saudara tahu apa yang terjadi? Mereka masuk kembali ke dalam. Kenapa? Karena mata mereka tidak terbiasa dengan sinar matahari. Mata mereka sudah terbiasa dengan kegelapan. Nah, banyak orang yang terbiasa dengan kebiasaan buruk mereka. Terbiasa dengan ikatan yang selama ini mengikat mereka. Terbiasa dengan penyakit mereka. Terbiasa dengan kegelapan. Tetapi saya mau kasih tahu sama saudara, Tuhan punya sesuatu yang lebih baik buat saudara di luar sana. Amin. Dan kembali ke bangsa Israel, mereka berkata, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun, kepada semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Nah, pertanyaan saya, ada berapa macam jenis makanan di sini yang mereka sebutkan? Ikan, mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Ada berapa? Ada 6. Dan 6 merupakan angka manusia. Dan ini berbicara tentang kekuatan dan usaha manusia. Perhatikan baik-baik, sebagai orang percaya, kalau saudara makan makanan yang lain selain daripada Yesus Kristus, kalau saudara mendengarkan firman yang lain yang tidak menyingkapkan tentang Yesus Kristus, bukan tentang apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, tetapi tentang apa yang manusia lakukan, tentang kekuatan dan usaha manusia. Sehari-hari saudara hanya baca berita di koran, di media sosial yang sebagian besar ceritanya adalah cerita yang buruk. Nah, saya mengerti terkadang saudara memang butuh baca berita. Tetapi kalau saudara hanya mencari tahu bagaimana
kondisi COVID di Indonesia, bagaimana keadaan ekonomi di masa pandemi, bagaimana keadaan pasar yang berhubungan dengan usaha saya. Kalau halnya demikian, yang saudara lakukan, maka yang timbul bukan iman. Tetapi apa yang timbul? Yang timbul adalah ketakutan, kekhawatiran, dan pada akhirnya membuat saudara stres dan depresi. Itu sebabnya betapa pentingnya apa yang saudara dengar dan yang saudara makan. Mereka makan ikan, mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Dan mereka komplain ketika mereka diberi makan mana yang sesungguhnya jauh lebih baik dari apa yang mereka makan sebelumnya. Mereka berkata, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun, kepada semangka, kepada bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Nah, saya mau saudara mengerti, untuk mendapatkan semuanya ini, ikan, mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih, saudara harus berusaha. Betul? Saudara harus menangkap, saudara harus memetik, saudara harus memungut. Dan sekarang mereka berkata begini, Bilangan 11 ayat ke-6. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Jadi saudara bisa lihat, dengan kata lain, mereka komplain. Sekarang yang kita lihat hanya mana. Tidak ada yang lain. Saudara bisa bayangkan, makanan dari sorga, the food of the mighty, menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi buat mereka. Mungkin banyak di antara saudara yang berkata, saya nggak ngerti kenapa di Bethesda Church Pak Ivan terus-menerus khotbah tentang Yesus, tentang Yesus, tentang Yesus. Apakah tidak ada khotbah yang lain yang lebih praktikal, 3 langkah, 5 langkah, 7 langkah? Apakah tidak ada yang lain? Tidak ada. Di Bethesda Church, semua yang dibicarakan adalah tentang Yesus. Tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Tidak ada yang lain. Amin. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, setiap kali saudara mendengar tentang Yesus dan tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan, saya mau kasih tahu sama saudara, ada sesuatu yang luar biasa yang menyegarkan seluruh hidup saudara. Ketika saudara melihat Tuhan Yesus di dalam firman-Nya, saudara akan diubahkan, saudara akan disembuhkan, saudara akan diberkati. Yang percaya boleh bilang amin. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, sekarang iblis mencoba untuk mengganggu saudara supaya saudara tidak lagi melihat kepada Yesus. Ibrani berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ibrani juga menulis tentang pahlawan-pahlawan iman. Karena iman maka Abraham, betul? Karena iman maka Sarah, karena iman maka Musa dan seterusnya. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Amin. Dan kalau saudara baca pasal berikutnya mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin iman kita. Amin. Dan yang membawa iman kita itu kepada apa? Kepada kesempurnaan. Orang-orang dalam perjanjian lama mereka gagal, tetapi Yesus tidak pernah gagal. Amin. Jadi kalau Bethesda Church hanya berbicara tentang Yesus, dan hanya Yesus, puji Tuhan. Amin. Saudara tahu apa yang terjadi sama bangsa Israel? Perhatikan baik-baik. Ini Bilangan pasal 11. Betul? Yang kita baca tadi Bilangan pasal 11. Di akhir Bilangan pasal 11, di situ diceritakan ada satu tempat yang bernama Kibrot Ta'awa. Apa artinya? Yang artinya adalah grave of lust, kuburan orang yang bernafsu
rakus. Mereka komplain tentang mana. Dan mereka minta sesuatu selain daripada mana. Apa itu? Daging. Kemudian apa yang Allah lakukan? Allah kasih daging kepada mereka. Dan Allah memukul mereka dengan tulah yang besar. Karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Belum selesai sampai di sini. Kemudian kalau saudara lihat bilangan pasal 21, mereka komplain lagi kepada Musa. Kemudian Tuhan menyuruh ular-ular tedung memagut mereka sehingga banyak orang Israel yang mati. Lagi-lagi mereka menyuruh Musa untuk berdoa kepada Tuhan. Dan saya percaya pasti ada maksud Tuhan sehingga Tuhan menyuruh membuat ular tembaga dan ditaruh di atas tiang. Semua orang yang terpagut jika melihat kepada ular tembaga akan tetap hidup. Nah, sesungguhnya ular dari tembaga yang digantung di atas tiang di sini menggambarkan tentang siapa? Tidak lain dan tidak bukan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberitahukan kepada Nikodemus. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Musa kemudian membuat ular dari tembaga digantung di atas tiang. Sesungguhnya ini menggambarkan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Yesus yang mati tergantung di atas kayu salib. Nah, siapa yang melihat kepada Yesus akan hidup. Jadi perhatikan baik-baik, jangan lihat lagi keadaan saudara, jangan lihat apa yang terjadi di sekeliling saudara, jangan lihat kekuatan musuh saudara, hanya lihat kepada Yesus. Bilangan pasal 21 ayat 5. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Saudara tahu apalagi yang mereka katakan? Di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Sesungguhnya apa yang mereka katakan tidaklah benar. Mereka butuh air. Air keluar. Selanjutnya mereka katakan begini. Makanan hambar ini kami telah muak. Hambar. Makanan hambar ini kami telah muak. Kata hambar di sini terjemahannya adalah worthless. Artinya tidak berguna. Makanan tidak berguna ini. Mereka menganggap rendah mana. Betapa mereka tidak mengerti. Banyak orang Kristen yang berkata, setiap hari perjamuan kudus, setiap hari perjamuan kudus, perjamuan kudus, perjamuan kudus, terus perjamuan kudus. Mereka menganggap rendah perjamuan kudus. Mereka menganggap remeh perjamuan kudus. Mereka menganggap perjamuan kudus tidak begitu penting dalam hidup mereka. Perhatikan baik-baik, bilangan pasal 21 ayat yang ke-6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Pertanyaan saya, apa yang membuat ular-ular tedung ini memagut mereka? Saya mau saudara mengerti, ular-ular tedung memang ada dan selalu ada di padang gurun. Tetapi mereka tidak pernah memagut mereka sampai sesuatu terjadi. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel sehingga ular-ular tedung datang dan memagut mereka? Tidak lain dan tidak bukan karena mereka menganggap rendah mana. The foot of the mighty. Sebelumnya ular tedung tidak pernah memagut mereka sampai mereka memandang rendah mana. Dengan kata lain, ular tedung memagut mereka ketika mereka memandang rendah mana. Saya mau kasih tahu sama saudara, di dunia ini ada begitu banyak ular-ular tedung yang dapat memagut saudara. Alasan saya menunjukkan semuanya ini kepada saudara adalah sebagai contoh.
supaya saudara dan saya bisa belajar. Ingat, sebelumnya ular tedung tidak pernah memagut mereka. Ular tedung memagut mereka ketika mereka memandang rendah mana. Banyak orang Kristen yang berkata setiap hari perjamuan, perjamuan kudus lagi. Mereka menganggap rendah, mereka menganggap remeh, dan puji Tuhan, Bethesda Church radikal dalam hal ini. Setiap minggu saudara dan saya mengharapkan kesembuhan, kesehatan, so life. Saudara adalah apa yang saudara makan. Sekali lagi saya ulangi, saya mau kasih tahu sama saudara. Saudara adalah apa yang saudara makan. Saudara makan roti hidup yang turun dari surga, yaitu Yesus. Maka saudara akan memiliki hidup yang sama seperti Yesus. Saya mau kasih tahu sama saudara, ketika saudara menerima perjamuan kudus, saudara jangan hanya makan tubuh dan darahnya, tetapi ketika saudara makan perjamuan kudus, rasakan juga kasihnya. Amin. Karena Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Saudara dan saya bukan hanya makan tubuhnya, bukan hanya minum darahnya, tetapi juga rasakan kasihnya. Betapa Tuhan Yesus mengasihi saudara, mengasihi saya. Jadi ingat baik-baik, jangan biarkan orang lain memberikan saudara makan ikan, mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih. Tetapi makan roti hidup yang turun dari surga. Makan tubuhnya, makan darahnya, makan firman kasih karunia-Nya, makan hikmatnya, dan pastikan mata saudara hanya tertuju kepada Yesus, maka saudara akan hidup dengan hidup yang sama seperti yang Yesus miliki. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya. Saya ada satu kesaksian di sini. Kesaksiannya datang dari Fani Sitohang. Shalom, saya mau memberikan kesaksian tentang kuasa dan kasih karunia Tuhan Yesus dalam hidup saya dan keluarga. Saya seorang istri abdi negara. Sekalipun di masa pandemi, saya tetap harus mendampingi suami di dalam bertugas dan menghadiri beberapa kegiatan sosial. Pada bulan Maret yang lalu, saya mengalami pergumulan rumah tangga yang membuat pikiran saya terbebani, sampai-sampai penyakit radang otak saya yang sudah sembuh pada tahun 2017 kambuh kembali. Setelah 4 tahun tidak mengkonsumsi obat-obatan, akhirnya saya disarankan untuk kembali mengkonsumsi obat-obatan secara rutin selama 3 bulan. Tidak lama dari kambuhnya penyakit radang otak saya, pergumulan demi pergumulan saya hadapi. Ada benjolan sebesar 4-5 cm pada payudara sebelah kanan. Kemudian pada bulan Mei 2021 kesehatan saya mulai menurun lagi. Saya merasa telinga saya bermasalah. Dan hasil dari dokter THT mengatakan bahwa ada penyumbatan cairan akibat sinus yang saya miliki. Tetapi puji Tuhan, oleh karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan, semuanya dapat saya lalui. Dan puji Tuhan keadaannya sudah membaik. Tanggal 14 Juni 2021 pulang dari kegiatan organisasi, saya merasa demam dan batuk. Saya melakukan isolasi mandiri di kamar selama 2 hari. Akhirnya tanggal 17 Juni saya dan suami melakukan tes PCR. Hasilnya saya positif COVID dengan CT value 11, suami juga positif COVID dengan CT value 15. Pada esok harinya, tanggal 18 Juni 2021, saya dilarikan ke Rumah Sakit Keramat Jati. Saya kejang dan tidak sadarkan diri serta susah bernapas. Saya diobservasi di IGD dalam keadaan tidak sadarkan diri dan berkali-kali mengalami kejang. Akhirnya dokter mengambil keputusan untuk memasukkan saya ke ruang ICU COVID untuk mendapatkan perawatan yang intensif.
Setelah saya sadar, ternyata saya sudah ada di ruang ICU. Saturasi saya turun naik dan paru-paru saya banyak flek. Saya hanya bisa menangis dalam hati saya dan berkata, Tuhan, saya mau keluar dari sini. Tolong saya Tuhan. Saya stres mendengar pasien lain yang menangis kesakitan, menangis minta pulang, dan yang lebih membuat mental saya down ketika saya melihat secara langsung pasien-pasien yang kritis dan dipompa dadanya sampai akhirnya dinyatakan meninggal. Sehari bisa mencapai 10-15 pasien yang meninggal. Di hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, saya video call dengan suami dan suami mengundang Pastor Ivan untuk video call bersama dengan kami. Puji Tuhan, Pastor Ivan terhubung dengan kami dan memberikan support dengan firman Tuhan dan mendoakan kami. Puji Tuhan, kami dikuatkan dan terberkati. Dalam ketakutan dan kebosanan saya hanya bisa memuji Tuhan dengan suara pelan. Dan setiap saya sesak dan down melihat pasien yang meninggal, dalam hati saya berkata, the battle is the Lord's. The battle is the Lord's. Setiap hari selama di ruang ICU, saya perjamuan kudus. Puji Tuhan. Saya meyakini bahwa Tuhan Yesus sudah mati tergantung di atas kayu salib untuk menebus saya. Dan Tuhan pasti angkat COVID saya dan penyakit komorbid saya. Firman Tuhan menguatkan saya. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Firman ini menyadarkan saya. Ketika saya sendirian di ruang ICU tanpa ada keluarga yang mendampingi dan selalu ketakutan. Namun Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan saya. Firman tersebut membuat saya kuat dan semangat untuk bangkit. Keesokan paginya saya menjalankan pemeriksaan cairan sumsum tulang belakang untuk memastikan apakah komorbid karena COVID membuat radang otak saya kambuh. Sebelum saya melakukan tindakan pengambilan cairan, kembali hati saya mengatakan the battle is the Lord's, the battle is the Lord's. Dan saya yakin hasilnya bagus dan tidak ada komorbid. 10 hari berada di ruang ICU, saya melakukan PCR yang ketiga dan melaksanakan ronsen torak dan cek lab oksigen dalam darah. Semalaman saya tidak bisa tidur karena penasaran dengan hasilnya. Saya teringat kembali firman Tuhan dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saya kembali sadar bahwa saya percayakan dan serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Keesokan harinya saya langsung diperbolehkan pulang oleh dokter paru karena hasil dari komorbid juga baik dan hasil oksigen dalam darah juga baik. Namun hasil PCR masih positif dengan CT value 25. Seharusnya dari ICU dipindahkan terlebih dahulu ke ruang perawatan untuk pemulihan. Tetapi Tuhan Yesus amat baik, dokter memperbolehkan saya pulang untuk isolasi mandiri di rumah. Dan hari demi hari kami dipulihkan secara jasmani dan secara rohani seperti Abraham dan Sarah yang diberkati Tuhan secara jasmani dan rohani. Itu yang kami rasakan. Suami saya negatif COVID pada tanggal 30 Juni 2021 dan saya dinyatakan negatif COVID pada tanggal 7 Juli 2021. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan saya untuk yang kedua kalinya dari maut. Juga Pastor Ivan dan keluarga serta teman-teman sepelayanan di Bethesda Church dan seluruh keluarga besar saya yang sudah mendoakan saya dan suami saya pada saat saya di ICU sampai saya isoman di rumah. Sampai saya dan suami negatif dan sembuh dengan sempurna. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Itu sebabnya jangan seperti bangsa Israel meremehkan mana. Apa ini? Apa ini? What is it? What is it? Manhu, manhu. Makanan yang tidak berguna, worthless. Mereka menganggap rendah mana. Sebelum mereka menganggap rendah mana, mereka makan mana setiap hari. Seperti yang tadi dikatakan, ular tedung sudah ada di sana dan selalu ada di sana. Tetapi kenapa selama ini tidak pernah memagut bangsa Israel? Tidak lain dan tidak bukan karena mereka makan mana. Dan mana di sini berbicara tentang Tuhan Yesus. Amin. Sampai mereka meremehkan mana. Apa yang terjadi? Ular-ular tedung keluar memagut mereka. Dan di dunia ini ada begitu banyak ular tedung, ada virus, ada kuman.
Itu sebabnya Tuhan sudah memberikan sesuatu yang berharga buat saudara, buat saya. Apa itu? Perjamuan kudus, tubuh dan darahnya. Senantiasa memberitakan kematian Tuhan melalui perjamuan kudus, makan tubuhnya, minum darahnya. Tuhan Yesus berkata, kamu punya hidup yang sama seperti yang aku miliki. Inilah kehidupan yang Tuhan sediakan melalui tubuhnya, melalui darahnya. Zoe life. Sebagaimana keadaan Yesus di surga, seperti itulah keadaan saudara dan saya di dunia ini. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya. Kami bersyukur Tuhan buat tubuhmu, buat darahmu yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tubuhmu dihancurkan, diremukkan, supaya hari ini kami memiliki hidup yang sehat, yang sama seperti yang Kau miliki di surga. Engkau tergantung di sana, di atas kayu salib, menjadi terkutuk, supaya hari ini kami bukan hanya menerima hidup yang sehat, tetapi kami menerima hidup yang diberkati. Dan sebentar kami akan memberitakan kematian Tuhan melalui perjamuan kudus. Kami akan makan tubuhmu, kami akan minum darahmu, dan kami percaya Tuhan, kami akan menerima hidup yang sama seperti yang Engkau miliki di surga. Sekalipun dunia dalam keadaan yang gelap, ada begitu banyak ular tedung di dunia ini, tapi kami percaya ketika kami terima tubuhmu, kami terima darahmu, segala sesuatu yang baik akan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.